Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nevita Zulfinadia, NIM 2220061, mata kuliah Ulumul Quran, Pendidikan Bahasa Arab B. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Ulumul Quran. Yang pertama, jelaskan pengertian munasabatil Quran. Munasabah menurut bahasa adalah musyakalah atau muqarrabah. Sedangkan munasabah menurut istilah ulumul Quran berarti pengetahuan tentang berbagai hubungan atau korelasi di dalam Al-Quran. Yang kedua, jelaskan pokok-pokok bahasan munasabatil Quran. Pembahasan ilmu munasabah ini terkait dengan bagian-bagian ulumul Quran, baik ayat-ayat ataupun surat-suratnya, yang satu dengan yang lain bersesuaian dan bersambungannya. Hubungan dan bersambungan dari bagian-bagian Al-Quran itu bermacam-macam. Ada yang berupa hubungan antara makna umum dan makna khusus, atau hubungan pertalian atau talazum, seperti hubungan antara sebab dengan akibatnya, ilat dengan maklulnya, atau antara dua hal yang sama maupun antara dua hal yang kontradiksi. Jadi pembahasan ilmu munasabah atau ilmu tanasubul ayat waswar ini ialah macam-macam hubungan dan bersambungan serta kaitan dari ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan yang lain, dan antara surat Al-Quran yang sesuai dengan ayat yang lain, yang berbagai bentuk persesuaian dan bersambungan. Yang ketiga, jelaskan macam-macam dan gunaan munasabatil Quran. Macam-macam munasabatil Quran yaitu yang pertama, munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antara surat dengan isi atau tujuan surat. Yang ketiga, munasabah antara Fatihah suwar atau ayat yang pertama yang terdiri dari beberapa huruf dengan isi surat. Yang keempat, munasabah antara ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Yang kelima, munasabah antara satu ayat dengan ayat lain dalam satu surat. Yang keenam, munasabah antara kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Kemudian, kegunaan munasabatil Quran yaitu memudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzul. Hal ini karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain yang mempunyai hubungan erat. Dengan demikian, tidak perlu lagi mencari asbabun nuzulnya, karena pertautan satu ayat dengan ayat yang lainnya sudah dapat mewakilinya. Kemudian yang keempat, jelaskan hubungan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Kedua-duanya sama-sama mengajarkan kepada manusia hanya kepada Allah lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. Kemudian surat Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Sedangkan surat An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan dari jin dan manusia. Dan soal yang terakhir, jelaskan hubungan surat Al-Ma'un dengan Al-Kautsar.
Surat Al-Ma'un tersebut bercerita tentang orang-orang yang mendustakan ad-din. Allah ingin menegaskan kalau kita mengartikan din itu sebagai akidah atau kepercayaan, itu belum sempurna sebagai din. Sebab din menurut ayat ini adalah apabila ada yang kita yakini dan ucapkan mampu kita aplikasikan dalam gerak tingkah laku kita menghadapi kehidupan. Pada surat ini ditegaskan lagi, orang yang mendustakan agama adalah mereka yang tidak mampu keluar dari zona akidah. Juga orang yang tidak mampu mempraktikkan atau mengaplikasikan apa yang mereka yakini dalam bentuk perbuatan di kehidupannya. Kemudian surat Al-Kautsar, sesungguhnya para musuh-musuhmu akan terputus. Ayat ini diturunkan saat putra Rasulullah SAW wafat. Musuh-musuh Rasulullah bergembira ria mendengar kabar itu dan mengatakan, terputuslah keturunan Nabi Muhammad. Maka melalui ayat ini dikatakan, bukan Muhammad yang terputus, melainkan musuh-musuh Muhammadlah yang terputus. Maksud dari terputus di sini adalah bahwa semestinya anak-anak melanjutkan jejak langkah, ide-ide, pemikiran, dan tingkah laku dari bapaknya. Tetapi yang terjadi adalah terputus karena ternyata anak-anak kaum elit kafir jahiliyah itu semua memeluk agama Islam dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga pentolan-pentolan jahiliyah itu ketika mereka mati, tidak ada lagi anak-anak yang melanjutkan kejahilian mereka. Jadi kalau kita benar-benar meyakini kebenaran Islam, maka ide dan harapan kita tidak akan pernah putus karena kaum muslimin tetap ada di muka bumi ini. Kesimpulannya, surat Al-Ma'un menceritakan tentang para pendusta ad-din. Kemudian di surat Al-Kautsar kita diajak untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan sholat dan berkurban agar kita tidak menjadi seperti pendusta ad-din tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.